Shalom saudaraku, selamat siang dan selamat hari Sabtu. Dan biasanya hari ini di weekend ini ada teman-teman yang meluangkan waktu untuk keluarganya, ataupun yang istirahat, ataupun yang masih kerja. Tapi biarlah apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau beristirahat sejenak pada siang hari ini. Sebentar kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah kasih Kristus, sukacita, ketenangan ada di dalam hati kita. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kami puji, Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat padamu Tuhan, hati kami merasa aman. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dekat padamu saja Tuhan, hati kami merasa tenang. Dan kami percaya Tuhan, saat kami bersamamu Tuhan, saat kami ada di dalam naungan sayap-Mu, kami percaya kami aman bersamamu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah siang hari ini sebentar firman-Mu menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan siang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu bisa menyampaikan dengan kalimat yang dapat dimengerti, sehingga orang saat ini saudara-saudara dapat beriman dengan baik
dan jatuh di tanah yang subur. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang, dan hari ini kita bersyukur kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali walaupun di dalam online, di dalam YouTube. Biarlah tetap dalam suasana Roh Kudus kita mau menerima firman Tuhan, dan siapa tahu Tuhan beri kesempatan untuk kita bertemu, tidak tahu di mana, tapi biarlah saat ini saudara-saudaraku yang berada dimanapun, di rumah, di toko, di tempat kerjaan, dimanapun, di kendaraan, mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk sebentar menerima firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau bersyukur, kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena di setiap kehidupan, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, seberapa banyak benda-benda yang kita punya ataupun benda-benda yang berharga, mungkin kita mempunyai semua, tetapi jikalau kita tanpa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, itu pastilah sia-sia, dan kita tidak mempunyai keamanan di dalam diri kita. Dan setiap manusia pasti ya pengen mempunyai keamanan di dalam hidupnya, mempunyai kepingin mempunyai kenyamanan, hidup enak, hati yang tenang, pastilah semuanya pengen itu. Tetapi jikalau tidak mempunyai rahasia atau tidak mempunyai kunci yang benar, tidak tahu kuncinya seperti apa, hidup kita, mungkin kita mempunyai banyak uang, kita mungkin mempunyai kepintaran, kita mungkin sebagai cowok-cewek mungkin punya kegantengan, punya kecantikan yang mungkin melebihi orang lain, kesempurnaan ada di dalam tubuh kita. Tetapi jikalau kita tidak mempunyai kenyamanan hati, kita tidak mempunyai suatu hal yang jaminan untuk supaya kita hidup aman, pastilah hati kita akan merasa tidak tenang. Nah, seperti yang kita sudah nyanyikan tadi ya, ku ingin selalu dekat denganmu Tuhan, hanya dekat Allahku saja, aku tenang. Itu yang harus kita butuhkan di setiap kehidupan kita. Dan untuk melandasi firman pada siang hari ini, kita mau baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kita mau baca nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Sia-sialah usaha kita membangun rumah ataupun membangun apapun yang kita bangun saat ini, jikalau tanpa Tuhan, tanpa turut campur tangan di dalam segala usaha kita. Mungkin saat ini teman-teman baru membangun rumah, ya kalau tanpa campur tangan Tuhan mungkin rumahnya bisa jadi jelek karena tanpa pengawasan yang penuh, karena kita tidak bisa mengawasi selama pembangunan rumah, ataupun mungkin kekurangan uang, ataupun apapun itu, ataupun yang mungkin lagi membangun usaha, lagi juga membangun hubungan, membina keluarga, ataupun dalam relationship pacaran, untuk membangun, untuk menikah, atau untuk apapun itu dalam usaha yang akan kita jalani. Jikalau kita tanpa pengawalan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, pastilah sia-sia. Dengan kepintaran teman-teman, mungkin aku IP-nya 4 kalau kuliah ya, dan mungkin aku bisa lolos dari semua kerjaan yang aku inginkan. Mungkin dalam hati ataupun di dalam diri kita berkata seperti itu, tetapi sebetulnya semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah rencana Tuhan.
Jikalau tanpa turut campur tangan di dalam kehidupan kita, Tuhan pastilah tidak akan menolong. Tuhan tidak akan meng-ACC mungkin pekerjaan yang kalian inginkan. Nah, selamanya apa yang kita lakukan, usaha apapun yang kita kerjakan, kita juga harus namanya berlatih untuk mengistirahatkan jiwa kita, mengistirahatkan tubuh kita. Karena di ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam. Maka roti yang diperoleh sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang di sini sudah susah tidur? Insomnia? Banyak orang yang memiliki kekayaan banyak, memiliki harta yang lebih, tapi mereka tidak bisa tidur karena yang dipikirkannya hanya harta kekayaannya. Mungkin takut diambil orang, takut dicuri, takut dicurangi. Mungkin seperti itu, karena yang ada di dalam pikirannya hanya harta, jadi susah tidur. Dan sebetulnya untuk kita mengistirahatkan tubuh kita itu perlu yang namanya berlatih. Ya, dan kita tahu jika kita tidur, jika kita beristirahat, itu memerlukan iman. Kenapa? Karena kita belum tahu dan kita tidak tahu pasti apakah kita akan bangun pagi pada keesokan harinya. Makanya kita perlu iman, kita perlu berdoa supaya saat kita tidur, kita dilindungi oleh Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya, berkuasa atas hidup kita. Dia berdaulat, tetap bekerja. Meskipun kita tidak sedang bekerja, kita beristirahat. Seperti ayat 2 dikatakan tadi ya, Dia akan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dan kita harus percaya itu. Dan mungkin orang yang mempunyai segalanya, dia bisa membeli spring bed atau tempat tidur yang paling mahal, tapi dia tidak bisa memberi kenyamanan saat tidur. Itu yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Saat kita bekerja keras, saat kita melakukan apapun itu usaha kita, sampai kita lupa beristirahat, sampai kita mungkin lupa tidur, mengurangi jam tidur kita, tidur hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu kualitas tidur yang sangat tidak bagus, karena bisa mempengaruhi tubuh kita, karena bisa mempengaruhi metabolisme kita. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, karena tidur yang cukup itu sangat dibutuhkan untuk supaya metabolisme tubuh kita menjadi lebih bagus, tidak gampang capek, terus tidak gampang sakit. Itu juga sangat mempengaruhi kualitas tidur. Apalagi kita tahu Tuhan telah berfirman seperti itu, bahwa segala hal yang kita lakukan itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita kerja terus, mungkin kita tidur kurang. Apakah kita bisa katakan dunia akan berhenti? Dunia akan terus tetap berputar. Dunia yang orang-orang manusia yang ada di dalamnya, segala alam semesta, itu akan terus beraktivitas walaupun kita tetap bekerja. Dan apapun itu di dalam dunia, semuanya tidak tergantung pada kita. Kita mungkin kerja keras, kita mungkin sudah lembur sampai malam, tiap hari lembur. Itu sangat tidak baik. Bekerja keras oke, tetapi jangan melupakan istirahat sejenak. Kadang jiwa kita harus beristirahat supaya pikiran kita tenang. Kita bisa memikirkan hal yang jauh lebih lagi. Kita bisa memikirkan hal tentang rohani kita, kerohanian kita, supaya kita bagaimana sih kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita harus juga dekat dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita.
supaya kita menjadi garam, supaya hidup kita bisa menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Selagi kita beristirahat, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu kalau hidup, kalau orang Jawa namanya gerusah-gerusuh atau terburu-buru, semuanya tergesa-gesa, nggak tenang, itu juga nggak akan menambah kerja kalian menjadi bagus, malah bisa-bisa usaha kalian menjadi kacau. Tetapi dengan kita beristirahat sejenak, kita dengan bersyukur, kita dengan sukacita saat kita beristirahat, saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Sia-sialah usaha, sia-sialah mungkin lembur kalian, sia-sialah apapun usaha kalian dengan kerja keras jikalau tanpa Tuhan di dalam kehidupan kalian. Dan jangan lupa, pada waktu tidur pun Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan. Dan kita percaya kita dicintai Tuhan. Ayo mulai sekarang saat ini, jangan lupa istirahat, jaga kualitas tidur saudara-saudara. Tetap tenang di dalam Tuhan. Walaupun saudara-saudara tidur, walaupun saudara-saudara beristirahat, jika bersama Tuhan, kita percaya kok, semua apa yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Dan percayalah, kita mau membangun keteguhan iman kita. Kita mau membangun iman kita lebih lagi di dalam Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan, supaya pikiran kita bukan hanya di dalam usaha, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar apa yang kita ingin capai, tetapi biarlah kita letakkan pikiran kita, jiwa kita terhadap pencipta kita, yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah apa yang kami dapat pada siang hari ini Tuhan, bukan dengan segala usaha kita, bukan dengan kerja keras kita mampu membangun usaha, kita mampu mungkin membangun istana, kita mampu beli apapun, kita mampu mewujudkan mimpi, visi-visi kita. Tetapi dalam istirahat pun kami akan mendapatkannya jikalau kami dekat denganmu. Hanya dengan Allah-Mu saja kami tenang, dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kami mempercayai itu, dan kami belajar iman kami, membangun iman kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, berdaulat, dan Allah yang selalu ikut turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan semua kehidupan kami, biarlah hidup kami menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, shalom, selamat berweekend ria, Tuhan Yesus memberkati.